Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pertama, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri khatib, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sendiri ataupun bersama orang lain. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Karena ibadah seorang muslim bergantung dengan ilmu yang dia miliki. Bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia puasa, namun kalau dia tidak mempelajari ilmu, tidak mempelajari fikih tentang sholat maupun tentang puasa, bisa jadi sholat yang ia kerjakan, puasa yang ia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita bersemangat untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun di sini, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, seorang yang menuntut ilmu hendaknya memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada seorang anak dari bangsa Quraisy, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Dan juga Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, dahulu beliau pernah diberikan wasiat oleh gurunya yang bernama Makhlad bin Al-Husain. Beliau berkata, qala li Makhlad bin Al-Husain, Makhlad bin Al-Husain mengatakan kepadaku, nahnu ila kathirin minal adabi, kita terhadap ilmu adab yang sangat banyak, ahwaju minna ila kathirin minal hadis, lebih membutuhkan daripada kita menuntut banyak ilmu hadis. Allahu akbar. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita tuntut tersebut, yang kita cari tersebut, sehingga memberikan manfaat kepada diri kita. Dan di sini, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, khatib ingin menyebutkan beberapa di antara adab dalam menuntut ilmu. Tentunya adab seorang penuntut ilmu sangat banyak. Adab terhadap ilmu tersebut, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, bahkan kepada kitab, bahkan kepada teman sebayanya dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Namun di sini disebutkan beberapanya. Semoga dengan beberapa yang disebutkan tersebut bisa kita langsung amalkan segera. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, adab yang pertama dan yang paling penting adalah seorang yang menuntut ilmu hendaknya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan keutamaan bagi orang yang benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu dengan surganya. Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abi Umamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang menuju suatu masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Tidak ada yang ia inginkan kecuali untuk menuntut ilmu ataupun mengajarkannya. Jadi niat dia datang menuju masjid adalah belajar ataupun mengajarkan ilmu. Apa balasannya? Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka pahalanya seperti dia berhaji sempurna hajinya. Allahu akbar. Ini pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Namun di sisi lain juga ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum, Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas, bagi orang-orang yang punya niat-niat yang lain ketika dia menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda dalam riwayat An-Nasa'i dan hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk mendebat para ulama, au liyumariya bihis sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh juga, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dia berharap agar orang-orang tertarik pada dirinya, orang-orang memandang dirinya. Ilaihi adkhalahun nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, jangan sampai ketika kita menuntut ilmu ada niat-niat yang buruk, ada niat-niat yang lain. Karena di sini Nabi SAW mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, adab yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu dia mengamalkan apa yang dia pelajari tersebut. Tidak hanya dia pelajari, tidak hanya dia fahami, tidak hanya ia hafalkan, namun hendaknya ilmu yang ia pelajari tersebut berbuah amal. Jangan sampai seperti orang-orang Yahud yang mereka diberikan ilmu namun tidak mengamalkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka termasuk orang-orang dimurkai. Atau juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang Yahud seperti keledai, ya. Seperti keledai yahmil asfaro, yang membawa kitab-kitab yang banyak. Kitab-kitab yang banyak yang dia bawa tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada dirinya. Oleh karenanya Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu ma syi'tum," pelajarilah apa yang kalian mau. "Falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat kepada ilmu yang kalian tuntut tersebut sampai kalian mengamalkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga adalah hendaknya kita menghormati guru-guru kita, menghormati orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, baik dalam keadaan dia ada di hadapan kita ataupun ketika dia sudah tidak ada di hadapan kita. Bisa jadi seseorang menghargai gurunya di hadapannya, namun ketika gurunya sudah tiada, dia menggibahi gurunya tersebut, mengatakan gurunya tersebut bahwasannya dia memiliki sifat keburukan yang ini dan itu. Wa'iyadzubillah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil darinya dan juga tidak mengetahui hak dari orang-orang yang lebih tua dari kami, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan dari kami, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Man lam ya'rif haqqa kabirana," orang yang lebih tua, baik dalam sisi umur karena pengalaman mereka ataupun dari sisi ilmu karena keilmuan yang mereka miliki. Maka hendaknya di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita menghormati guru-guru kita. Oleh karena Tawus bin Kisan mengatakan, "Minas sunnah
an yuwaqqirul alim. Termasuk dari sunnah adalah seseorang memuliakan orang yang berilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Anak-anakku sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam menuntut ilmu yang lainnya juga adalah hendaknya seseorang yang menuntut ilmu duduk dalam keadaan yang beradab. Tidak mengangkat kaki di depan gurunya, tidak duduk dengan cara orang-orang yang malas meletakkan kepalanya di atas meja dan lain sebagainya. Oleh karena kita lihat contoh yang mulia dari malaikat Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, di mana Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Beliau mengatakan hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai ia laki-laki tersebut, yaitu Jibril yang menyerupai dengan laki-laki, duduk mendekati Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian juga dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir rahimahullahu taala mengatakan wal yajlis baina yadayhi muta'addiban, maka hendaknya seorang penuntut ilmu duduk di hadapan gurunya dengan beradab. Wa yadhhar ghayata hajatihi ila ilmihi, dan dia menampakkan bahwasannya dia sangat butuh kepada ilmu yang ada pada gurunya tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, adab yang terakhir yang mungkin bisa disebutkan di sini adalah hendaknya seseorang beradab ketika bertanya kepada gurunya. Jangan sampai dia bertanya sesuatu dengan tujuan menguji keilmuan gurunya. Jangan sampai dia bertanya sesuatu yang tujuannya untuk membangkang, untuk menolak pernyataan gurunya dan lain sebagainya dengan niat-niat yang buruk. Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu su'alun wa jawab. Ilmu adalah pertanyaan dan jawaban. Wa min thamma qil, oleh karenanya dari hal itu dikatakan husnus su'ali nisful ilm. Pertanyaan yang baik adalah setengah dari ilmu tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, seseorang penuntut ilmu hendaknya ketika dia bertanya, tunjukkan bahwasannya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwasannya dia minta untuk diberikan faedah ilmu. Jangan sampai dia bertanya namun dengan tujuan-tujuan yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan alal mab'uuts rahmatan lil alamin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna ilma warzuqna warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.